tangannya ke bawah. Nih, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah seperti itu genggam. Ya, benar enggak nih Bapak Kemenkes nih? Iya. Benar enggak? Benar. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Desa Inklusif. Luar biasa. Oke, selamat pagi Ibu-ibu. Semangat ya hari kedua ya. Oke, kita mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu kepada Ibu Fit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu? Setelah bermalam di rumah sendiri, apakah sekarang dalam keadaan sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Siap untuk menjalankan mengikuti BITEK hari kedua ini Bapak Ibu? Ya. Oke, saya langsung aja biar kita cepat pulang ya. Jadi hari ini saya dikasih beban menerangkan apa itu advokasi pembangunan desa. Judulnya advokasi pembangunan desa. Ya. Dari materi ini berharap nantinya Bapak Ibu bisa mampu memahami makna dan tujuan advokasi itu apa, memahami jenis dalam melakukan advokasi itu seperti apa, mengidentifikasikan para pihak yang terlibat itu orangnya yang bagaimana, menentukan strategi dan prinsip dalam advokasi agar tujuan tercapai. Ya. Oke. Kita masuk kepada pengertian dan tujuan advokasi. Nah, di antara Bapak Ibu semua mungkin ada pernah dengar advokat. Apa itu advokat? Pengacara. Ya. Jadi pengertian advokasi ini apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yuk, siapa yang tahu Bapak Ibu? Advokasi itu apa sih? Apa sih advokasi itu? Yuk, Ibu Rosi. Yosi. Tapi Bu Yosi nggak mau ya pakai ini ya. Pembelaan. Oke, ada yang bisa menambah lagi? Advokasi menurut Ibu Rosi pembelaan. Ada yang mau nambah? Pak Hidayat barangkali? Belum bisa? Ada lagi? Ibu Iki, Ibu Maria, ada yang mau nambah? Ibu Maria, ada yang mau nambah? Ada yang mau nambah? Belum ada ya? Oke. Jadi pembelaan, advokasi itu pembelaan, udah benar. Apa yang dimaksud dengan advokasi? Oke, saya jabarkan satu-satu. Jadi advokasi itu definisinya secara upaya memperbaiki, membela atau mengubah kebijakan agar sesuai dengan kepentingan dan prinsip-prinsip keadilan. Ada juga advokasi itu berpengertian sebagai serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentuan kebijakan demi mendapatkan dukungan agar proses pembangunan memenuhi aspek keadilan. Sama, artinya advokasi juga. Gitu ya. Jadi ada juga yang mengartikan advokasi itu strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya pada saat penetapan peraturan, mengatur sumber daya dan pengambilan keputusan. Sejauh ini apakah Bapak Ibu sudah paham apa itu advokasi? Sudah ya? Jadi advokasi itu definisinya bagaimana cara seseorang untuk mencapai tujuannya. Ya, nanti ada sistemnya ya. Oke. Apa sih tujuan advokasi? Ya. Advokasi itu mendorong kesadaran masyarakat dan mendorong dikeluarkannya kebijakan publik oleh pejabat publik di desa maupun supra desa sehingga dapat mendukung terwujudnya pembangunan dan pengembangan desa. Ya.
juga bertujuan untuk mendorong pemahaman masyarakat dan pejabat publik terkait potensi desa sehingga menjadi tertarik, peduli, dan menjadikan pengembangan potensi desa tersebut sebagai agenda prioritas dalam pembangunan. Dan advokasi itu juga bertujuan mendorong terbitnya dukungan untuk mengatasi masalah kesejahteraan dan proses pembangunan di desa. Itu kalau ada yang saya kecepatan ngasih ininya, kasih tahu aja ya. Oke, itu untuk tujuan advokasi. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa sih orang-orang yang ini tokoh di desa yang memegang wewenang terbentuknya suatu terciptanya, maksudnya kalau misalnya kita minta ini nih, minta dikabulkan, Bapak di desa saya PAUD-nya kayak Ibu ini bilang kemarin PAUD-nya perlengkapannya kurang cukup. Ya, tolong sebutkan tolong Tina kertasnya. Tolong Ibu Bapak tuliskan di kertas warna itu siapa saja tokoh di desa ini yang mempunyai wewenang yang bisa mengabulkan permintaan Bapak Ibu. Ya, tuliskan nanti di kertas yang dibagikan oleh Bu Lina. Itu ya, satu saja cukup. Ya. Itu satu tokoh yang bisa mengabulkan. Saya kasih kata anunya aja, mengabulkan ya, mengabulkan permohonan Bapak Ibu agar bisa terkabulkan. Itu satu tokoh ya, satu tokoh saja. Dan satu lagi pertanyaan saya, biar nggak banyak kertas ya, biar nggak banyak kertas habis. Satu lagi, siapa sih orang yang bisa memfasilitasi agar Bapak tokoh masyarakat ini, tokoh di desa ini bisa meyakinkan bahwa permohonan dari Bapak Ibu ini benar loh, ini butuh loh saya, benar butuh loh saya ini. Tuh, siapa manusianya? Siapa orangnya? Ya, jadi ada dua pertanyaan. Siapa tokoh di desa yang mempunyai wewenang yang bisa mengabulkan permohonan Bapak Ibu? Itu pertama ya. Yang kedua, siapa orang yang bisa memfasilitasi permohonan Bapak Ibu itu sampai ke tokoh desa itu? Paham ya? Paham? Oke, ditulis di kertas. Nanti saya bacakan. Woi, itu sih mana dong? Kalau belajar tuh nengok ke guru. Kenapa ya dia? Kenapa aku bapak? Apa titik? Itu kenapa bawa? Lain itu lain. Pena orang diambil. Ini ada pena mobil ambil orang pak. Jangan macam itu nian ai. Kertasnya cukup. Kalau nggak cukup selembar nanti saya kasih 2 lembar. Udah? Ada yang sudah selesai langsung ditempelkan ke dinding. Bisa pak? Ke situ juga boleh. Situ, Pak. Situ aja ya. Boleh? Oleh yang sudah selesai boleh tempelkan ke dinding sana atau bisa gimana? Oh, dicopot aja boleh. Contek. Nah. Nanti saya bacakan satu-satu. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Nah, nanti saya kasih tugas diskusi kelompoknya. Yuk, tempelkan ke dinding.
aja. Iya. Anggota teknis terlambat terus. Cari lo bagi Kalau nggak cari emosi pagi. Udah ditempelkan semua? Oke, saya bacakan ya. Kepala desa. Nah, ini kategori apa? Kepala desa atau daturio. Dia masuk kelompok tokoh di desa atau orang yang memfasilitasi untuk terkabulnya permohonan Bapak Ibu. Ayo. Yang mengabulkan. Berarti dia termasuk tokoh di desa, ya. Daturio, DPR, DPD. Kalau DPR ini apakah juga masuk tokoh di desa Bapak Ibu? Di kabupaten tuh. Nggak masuk, ya. Oke. Terus ada BPD. BPD masuk nggak Bapak Ibu? Masuk ya, masuk. Terus di sini yang berbeda, kok nggak ada yang nyebutin Sekdus sih? Sekdus itu berpengaruh loh, Sekdes itu sangat berpengaruh. Ya, tokoh di desa itu salah satunya Sekdes itu sangat berpengaruh. Jadi siapa tokoh di desa yang sangat berpengaruh, menentukan, mengabulkan, yang punya wewenang permohonan Bapak Ibu dikabulkan? Daturio atau Sekdes, kepala desa. Ya. Satu lagi Sekdes BPD. Itu tokoh masyarakat yang bisa mengabulkan yang punya wewenang permohonan Bapak Ibu dikabulkan. Oke, kita masuk ya. Oke. Itu yang tadi yang menuliskan itu saya kasih hapus saja deh. Yuk. Udah pintar. Berarti nanti postesnya 100 semua ya. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua, tadi saya tanyakan siapa sih orang yang bisa memfasilitasi Bapak Ibu agar permohonan Bapak ini sampai kepada Daturio tadi, sampai ke Bu Sekdus tadi, sampai ke Pak Sekdes tadi, ke BPD tadi. Siapa orangnya? Ya, saya lihat di sini. Siapa yang benar jawabannya? Kagak ada. Kagak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Ada Bu. Siapa? Nomor 2 tuh, nomor 2 Bu. Nomor 2 Daturio, Ketua BPD, DPR Daturio. Yang nomor 1 tuh Daturio beserta Sekdus. Ya, yang nomor 2 baru BPD Bu. Pertanyaannya tadi. Oh gitu. Ah. Tapi gak benar Bapak. Daturio itu jawabannya benernya tadi tokoh di desa, orang yang punya wewenang di desa. Nah, yang saya tanyakan orang yang bisa memfasilitasi permohonan Bapak agar sampai ke mereka bertiga ini, ke kepala desa ini, siapa orangnya? Kepala kampung sama RT Bu. Kepala kampung, kader desa, kader. Jangan lupakan, ibu ini sebagian kader. Ibu ini kader. Jadi ucapan ibu bisa sampai dan bisa nanti dimasukkan ke dalam wacana kerja Bapak yang bertiga ini. Ya, kader. Siapa lagi? PKK. PKK bisa. Ya, itu salah satunya orang yang bisa memfasilitasi. Siapa lagi selain itu? Orang yang punya pengaruh di desa. Siapa orang yang punya pengaruh di desa? Tuan takur. Ya kan? Tuan takur itu biasanya omongannya tuh cepat ditanggapi oleh tokoh di desa ini. Karena apa? Tokoh di desa ini berharap nanti Tuan takur ini juga ikut andil dalam pembangunan di desa. Sampai di sini paham? Paham? Oh ya, satu lagi. Siapa yang bisa memfasilitasi orang-orang politik? Orang-orang yang punya jiwa politik. Orang-orang yang punya kepentingan kampanye gitu loh Bapak Ibu. Nanti jangan dibilang saya ikut berkampanye, saya nggak berkampanye sekarang. Saya cuma menyarat ini mengatakan bahwa salah satu fasilitasi
orang yang bisa mengantarkan apa keinginan ibu kepada tokoh di desa itu, salah satunya seperti orang yang ingin mencalonkan dirinya menjadi pejabat desa. Ya kan? Oke? Sampai sini paham? Ya, kita lanjutkan ke pentingnya advokasi. Jadi apa sih pentingnya advokasi ini? Jadi kalau kita minta-minta aja, kita tulis di buku sampai bukunya sampai banyak tulisannya di buku ya. Tapi kalau nggak ada yang memfasilitasi, nggak ada yang bisa nyampaikan unek-unek Bapak Ibu semua sampai ke perangkat desa, itu kan nggak akan pernah dikabulkan Ibu Bapak. Nanti kita bicara Tuhan ya, kita bicaranya yang real aja sekarang. Oke? Salah satunya pentingnya advokasi adalah agar tidak terjadi ketimpangan atau marginalisasi dalam proses serta hasil melaksanakan kebijakan strategi masyarakat. Itu ya. Yang kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan adanya kekuasaan salah satu pihak atas pihak lainnya, power relation di masyarakat. Ya. Yang ketiga, agar tidak terjadi ketidakberdayaan powerless baik di level sektoral maupun di lintas sektor yang dapat berdampak pada keterpurukan. Yang keempat, sebagai bargaining position dalam membenahi kebijakan menuju keadilan serta mendorong perbaikan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Jadi artinya Bapak Ibu, advokasi ini mengurangi adanya istilah nepotisme, KKN. Iyalah, dia tuh dikabulkan permintaannya, dia tuh kan adik dapur Rio. Iyalah, dia tuh dikabulin permintaannya, dia tuh kan tuan tahu. Itu salah satunya. Jadi tidak ada permohonan-permohonan di masyarakat ini yang tidak bisa dikabulkan dengan adanya advokasi. Gitu maksudnya ya. Sampai di sini paham? Jadi pentingnya advokasi itu apa? Yang perlu dibangun di desa. Ini kita masuk lagi ya. Oke. Si Bobby masih tidur. Udah bangun. Tapi kan masih tidur kok. Udah selesai kok. 1.3 kok. 3.1 kok. 3.1 udah bangun. Jenis-jenis advokasi. Jenis-jenis advokasi ya. Itu ya. Situ ada jenis-jenis advokasi sosial. Jadi advokasi ini macam-macam. Ya, ada advokasi namanya advokasi litigasi dan advokasi non litigasi. Jadi advokasi yang litigasi ini siapa sih? Kalau advokasi yang litigasi ini dia hanya bisa dihandle, diambil, dipecahkan oleh seorang advokat. Jadi ada titelnya, dia seorang advokat ya, karena ini berhubungan dengan hukum. Satu lagi advokasi non litigasi. Jadi advokasi non litigasi ini advokasi yang bisa diselesaikan dengan di luar persidangan. Kayak misalnya terjadi kecelakaan di luar, atau ada di sini di Sungai Tumpang ada keluarganya yang lagi ribut-ribut tetangga. Itu nanti ditanya, Bapak mau jalan damai atau mau jalan hukum?
Itu ya, ada yang kan bertanya kayak gitu ya. Kalau mau jalan hukum, larinya ke advokasi litigasi. Ya, karena harus orang yang ada memang dasar hukumnya, memang dia sudah dicap ini advokat, gitu, yang bisa menyelesaikan. Tapi katanya saya jalan damai aja. Oke, kalau jalan damai kita bawa ke musyawarah desa, panggil tuh orang-orang yang ada di desa, Pak Rio, Pak RT, Pak RW, ketua kampung, ya, yang masuk dalam kategori itu. Tiga titik tiga, tidak 3.3. Ya, masuk ke prinsip advokasi sosial. Dalam melaksanakan, ini harusnya tadi saya tanya, muncul dulu deh, tutup dulu. Ya, dalam melaksanakan advokasi, malah tutup niat sih, Bo. Nah, pokoknya, oke. Jadi dalam melaksanakan advokasi ini, prinsip apa saja yang dipedomani? Itu tadi udah ada apa bayangannya? Jawabannya apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi nggak nyimak berarti. Semangat pagi! Pagi! Desa inklusif luar biasa, oke. Ya, fokus ya. Siapa sih yang melaksanakan advokasi pada prinsipnya? Apa yang harus dipedomani? Ya. Jadi ada di sini realistis. Yang pilih aja gak usah dulu. Itu artinya ya, minta itu pilih aja, gak usah musuh. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Jadi kalau Bapak Ibu minta sesuatu itu, Bapak Ibu harus memberikan, ini saya minta meja ini di PAUD ini karena memang nggak bisa Bu, saya nulis, saya buat laporan, sementara kan bukunya banyak yang mau ditulis. Gitu, salah satu contohnya. Ya, yang kedua sistematis. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Masuk ke yang tadi satu, real. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita mintanya di luar logika, artinya kita akan siap menerima kegagalan, tidak akan dikabulkan permintaannya. Ini singkirkan dulu, belum penting. Begitu ya? Oke, taktis. Pelaku advokasi harus membangun koalisi atau aliansi dan sekutu dengan pihak lain berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Jadi di sini maksudnya sekelompok orang yang mengusulkan permohonannya kepada lewat fasilitator itu harus kompak. Jangan nanti kelompok satu ada 6 orang anggotanya dia nggak kompak, satunya mintanya A, satunya mintanya B, satunya mintanya C, sekali ditanya sama Dato' Rio, yang mana nih yang benar kamu ini minta? Tuh, akhirnya gagal lagi. Begitu ya? Oke, strategi advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Nah itu tadi saya bilang. Strateginya kesapo lah yo, minta tolong siapa lah yo Rio supaya permohonan itu dikabulkan. Ya, berani. Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap, jangan tergesa-gesa, tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, tetapi tidak perlu juga menjadi penakut. Paham ya? Paham di sini maksudnya ya? Jangan ibu mintanya sekarang, hari ini kita dikabulkan, karena dana itu nggak
masing-masing langsung ucur. Ada prosesnya, ada tahapannya. Yang bisa langsung itu kalau duit dari suami kita, Ibu. Kalau ada pula tuh banyak loh prosesnya. Kemarin baru kasih duit, kalau minta lagi, ya kan? Apalagi namanya uang pemerintah. Uang pemerintah itu harus dipertanggungjawabkan. Ada bukti-bukti fisiknya, baru bisa jalan. Ya, jadi harus bersabar. Oke, kita masuk ke 3.5. 3.4 ya, 3.4. Ya, analisis pihak apa tadi? Analisis pihak yang menentukan advokasi. Analisis pihak dan menentukan strategi advokasi ini. Langsung ke diskusi. Ya, kita ke diskusi. Identifikasi aktor dan pihak yang ada di desa, perlu ditemukan kendali untuk menentukan strategi dan melaksanakan advokasi. Identifikasi aktor dan pihak dapat dipetakan berdasarkan tingkat kekuasaan dan juga kepentingan. Ya, strategi advokasi itu apa aja? Satu, ada yang namanya perwakilan. Jadi ada perwakilan kelompok nanti yang menyampaikan apa-apa aja, poin-poin apa aja yang perlu dibutuhkan di suatu permintaan itu gitu, di kelompok itu gitu ya. Mempersamai itu yang saya barusan bilang. Jadi satu kelompok itu harus satu suara. Kalau suaranya A semua. Jangan ada yang B, ada yang C gitu ya. Dan saling menguatkan. Mediasi di sini maksudnya benar-benar dipikirkan apakah ini benar-benar betul-betul butuh atau enggak, ya. Modelnya seperti apa? Ini terus negosiasinya ke siapa? Penjaringan, lobby. Nah, terus mobilisasi ini masuk lagi ketua kelompok ngadap siapa, ya. Terus tawar menawar. Tawar menawarnya ya fasilitator tadi ke fasilitasi lagi ke ketua tokoh desa, ya. Jadi tugas kelompok ada lembaga kerjanya. Jadi nanti satu kelompoknya tetap kelompok yang lama, kelompok yang kemarin. Nanti ditulis di kertas plenonya pertanyaannya, nanti di situ dibuat kayak tabel, ya. Di tabel itu poin pertama, kolom pertama tuh tokoh di desa. Gak usah banyak-banyak itu ya, nanti kalian kan suruh presentasi itu nanti ke depan, salah satu kelompok maju ke depan mempresentasikan yang menulis satu kelompok satu. Bang Adi nulis. Bang tulis bang. Bang tulis lah bang. Dalam ganti dengan ini. Ayo kopi dulu biar kena kopi. Mana darah Mar? Nunggu pakai kosongnya pakai. Tadi apa? Oh, boleh deh. Kopi. Sudah dapat semua tugas plenonya? Sudah dapat. Kelompok berapa? Oh, dapat. Oh ya, dapat di ini aja ya, di handle. Bisa ngerjain.
kakek baru dibikin. Desa. Oke, sudah tokoh di desa, tokoh di desanya siapa? Yang kedua, kepentingannya apa? Ya, kepentingannya apa? Ya. Oke, udah. Tokoh di desa. Kepentingan. Jawabannya nanti. Ini kolomnya ya. Kolom pertamanya tokoh di desanya siapa? Yang kolom keduanya kepentingannya apa? Yang ketiga kekuatannya gimana? Ya, kekuatannya gimana? Yang keempat, wewenangnya bagaimana? Ya, nanti Bapak Ibu bikin di situ. Saya contoh ya. Saya misalnya tujuannya ke Dapur Rio. Kamu mana? Kepentingannya saya mau nambah gedung PAUD. Kita kan berkaitan Ya. dengan Bunda. Nambah gedung PAUD. Contoh ya. Terus yang ketiga tadi pertanyaannya kekuatannya. Kekuatannya ini belum Tarik ke sini ya. Iya. nanti Depan atau aku ya. kuatnya. Nah, dekat dulu. Nanti Bapak langsung kasih presentasi ke saya. Mengapa Bapak memilih kuat? Saya yakin ini permohonan saya dikabulkan karena ini Bu. Gitu ya. Nah, yang ketiga wewenangnya. Sebagai apa tokoh masyarakat ini wewenangnya? Yang 4 wewenang ya. Nomor 2 kepentingan. Kepentingannya apa? Terus yang ketiga kekuatannya bagaimana? Yang keempat wewenangnya apa? Oke, silakan diskusikan nanti. Silakan tempel ke dinding, kita presentasikan satu persatu. Kekuatan maksudnya kekuatan tokoh itu tadi. Kekuatan tokoh bukan, kekuatan kepentingan. Kekuatan kepentingannya ya.